Salam sang sejati. Kalimat syahadat adalah pondasi. Ia adalah pengakuan sekaligus penyerahan total. Dari sinilah perjalanan makrifat itu dimulai. Mengenal Allah, mengenal diri, mengenal hakikat dan hubungan di antara keduanya. Tapi perjalanan ini seringkali diuji dengan fenomena-fenomena yang tampak di batas cakrawala pemahaman kita. Dan salah satu ujian itu adalah persoalan penting, yaitu mengenai kedatangan roh. Banyak dari kita mendengar atau bahkan meyakini bahwa roh para wali, orang-orang soleh, atau bahkan Nabi Khidir alaihi salam dapat datang, berinteraksi, mengajarkan ilmu, atau menolong manusia di dunia ini. Sebelum kita terbuai atau langsung menolaknya, mari kita renungi bersama, tapi bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membersihkan mata hati kita, agar cahaya makrifat kita tidak lagi terhalang oleh bayangan keraguan atau keyakinan yang rapuh. Pertama-tama, kita bersama-sama mengajukan beberapa pertanyaan mendasar. Pertanyaan yang bukan untuk mematahkan, tetapi untuk membangunkan keteguhan keimanan. Pertama, benarkah kita yakin yang datang itu adalah roh? Padahal tentang roh itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan jika mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Isra ayat 85. Jika pengetahuan kita tentang hakikat roh begitu terbatas, lantas dengan tanda apa kita bisa mengenali dan juga dapat memastikan bahwa yang berkomunikasi dengan kita itu adalah ruh manusia tertentu? Kedua, jika benar itu roh, mengapa ia memasuki jasad orang lain? Mengapa ia tidak kembali saja ke jasadnya sendiri yang ditinggalkannya? Tidakkah itu lebih logis dan lebih wajar? Kenapa harus bersusah payah menumpang pada jasad yang bukan miliknya? Ketiga, apakah roh orang yang telah mati benar-benar bebas memasuki jasad manapun yang ia kehendaki atau yang dipanggil? Tidakkah ini bertentangan dengan firman Allah, yaitu pada surat Al-Isra ayat 99 sampai 100. Sampai apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ini jelas menyatakan adanya alam barzah, sebuah dinding pemisah yang kokoh, kehidupan baru yang berbeda sama sekali. Keempat, roh yang telah berada di alam barzah, mungkinkah ia kembali dengan mudah ke alam dunia? Jika manusia dengan segala kecanggihannya tidak mampu kembali ke alam rahim ibunya setelah ia dilahirkan, padahal masih dalam alam yang sama, apakah mungkin roh melintasi batas dua alam yang berbeda? Alam barzah dan alam dunia adalah dua realitas yang terpisah. Kelima, alam barzah bukan lagi tempat untuk beramal. Lalu mengapa roh itu datang dan berinteraksi
bahkan menolong manusia. Apakah masih ada lagi kesempatan beramal setelah kematian? Dan Allah berfirman, dan belanjakanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Al-Munafiqun ayat 10. Nasihat ini untuk dunia sebelum pintu itu tertutup. Keenam, andai benar ruh bisa datang, mengapa ia tidak menggunakan kesempatan itu untuk bertobat, bersedekah, berbuat kebajikan untuk dirinya sendiri? Bukankah itu lebih berharga baginya daripada sekedar memperkenalkan diri atau berbicara hal-hal yang terkadang kosong? Ataukah memang mereka sungguh-sungguh dilarang untuk kembali walaupun untuk sesaat? Saudaraku, sang sejati, jika ruh itu datang dan melakukan kebaikan, apakah ia akan mendapatkan pahala? Dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi amalannya terputus, lalu dari mana pahala untuk amalan barunya di alam lain ini datang? Sebaliknya, jika ruh itu datang dan mengganggu, berbuat dosa, apakah ia akan menanggung dosa? Padahal hisab, perhitungan amal, dimulai setelah kematian. Dan Allah berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan kematian. Al-Hijr ayat 99. Ini adalah 2 prinsip yang kokoh. Jika ruh mendapat pahala atau dosa dari interaksinya di dunia, bukankah ini mengacaukan prinsip alam barzah sebagai alam penantian dan mengingkari hadis tentang terputusnya amalan? Jika dikatakan ruh itu tidak berdosa, tetapi yang berdosa adalah orang yang dimasukinya, maka bukankah ini juga bertentangan dengan keadilan Allah? Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lainnya. Al-Isra ayat 15. Mengapa seseorang harus menanggung dosa yang dilakukan oleh entitas lain yang menguasai dirinya? Seringkali ruh yang datang mengaku sebagai si fulan, wali tertentu, atau bahkan mengaku sebagai Nabi Khidir. Benarkah klaimnya? Kita tidak mengenal wajah roh, kita hanya mengenal sirah, kisah hidupnya. Di dunia, manusia yang tampak pun bisa mengaku siapa saja jika kita tidak mengenalinya, apalagi dengan entitas yang sifatnya gaib. Bagaimana kita memverifikasi klaimnya tersebut? Jika benar itu adalah roh para wali yang soleh, mengapa ia datang membantu kita dalam urusan-urusan yang sifatnya personal? Tidakkah lebih utama dan lebih masuk akal jika ia pergi membantu saudara-saudara kita yang tertindas, yang dizolimi, yang darahnya tertumpah di berbagai belahan bumi, atau menolong mereka yang berada dalam bahaya besar? Apakah bantuan kepada hal-hal yang bersifat individual itu lebih penting daripada menolong penderitaan kolektif umat? Ataukah kemampuan roh ini ternyata terbatas?
Dan Allah berfirman, Allah memegang nyawa seseorang ketika matinya dan memegang nyawa seseorang yang belum mati ketika tidurnya. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Az-Zumar ayat 42. Kuasa mutlak atas roh ada di tangan Allah. Apakah keyakinan bahwa roh dapat dipanggil dan datang sesuai dengan kehendak manusia itu selaras dengan ayat ini? Mengapa tidak memanggil roh para sahabat yang gagah berani seperti Hamzah atau Khalid al-Walid untuk menguatkan barisan kaum muslimin, atau memanggil roh Imam Syafi'i, Imam Ghazali untuk menanyakan problematika fikih kontemporer? Jika memang mungkin, tentu ini akan menjadi solusi. Kenapa hal itu tidak terjadi? Baginda Rasul pun bersabda, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Jika roh orang soleh berada dalam kenikmatan taman surga, mengapa ia mau repot-repot datang ke dunia? Dan jika roh orang berdosa sedang mengalami azab kubur, mungkinkah ia diberi izin keluar sesekali untuk berkreasi? Apakah ini sejalan dengan akidah Islam tentang azab kubur? Setelah renungan panjang ini, di manakah posisi keyakinan kita sekarang? Manakah yang lebih patut kita pegang? Ayat-ayat Allah yang pasti dan hadis-hadis Nabi yang sahih, ataukah suara dan klaim dari entitas gaib yang tak bisa kita pastikan jati dirinya? Allah memerintahkan, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu jika kamu tidak mengetahui. An-Nahl ayat 43. Ilmu di sini adalah ilmu syar'i yang bersumber dari wahyu. Jadi dengan demikian, keyakinan bahwa yang datang adalah ruh manusia yang telah meninggal menghadapi banyak tantangan yang bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar akidah dan juga keadilan ilahi. Lalu siapa sebenarnya yang datang? Penjelasan yang paling selaras dengan syariat dan menjaga kemurnian tauhid adalah yang datang itu bukanlah ruh manusia manapun. Ia adalah jin. Jin yang ingin menyesatkan. Ia menyamar, memberikan madu berupa pertolongan kecil atau ilmu yang tampak hikmah, tetapi di dalamnya tersimpan racun halus, penyimpangan akidah. Bisa jadi ia adalah qarin, pendamping dari orang yang telah meninggal, yang selama hidupnya selalu menyertai, sehingga ia sangat mengenal seluk-beluk si mayit dan dapat menirunya dengan sempurna. Inilah ujian dalam perjalanan bermakrifat. Makrifat sejati adalah mengenal Allah dengan nama dan sifatnya, mengenal sunnah-sunnahnya dalam mengatur alam, termasuk alam roh, bukan jatuh dalam kubangan fenomena yang justru mengaburkan pengenalan kepadanya. Keselamatan itu apabila kita berpegang teguh kepada tali Allah dengan ilmu dan keikhlasan. Semoga kita dijauhkan dari tipu daya yang halus dan diberi keteguhan keimanan di atas jalannya yang lurus. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam